Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Wah, ini dia yang ditunggu-tunggu pemirsa. Ini ada 3 kandidat juara dunia. Verstappen, Norris, dan Piastri. Siapa yang bakal Leclerc jadi ya? juara dunianya, guys? Leclerc, Iya. ke laut aja ya. Gue pikir Leclerc loh. Oke, guys, gimana kembali lagi ya? mana sih, Rek? Bersama Turning Point dengan Regi dengan kostum susternya teman-teman ya. Ya guys, gimana ya? Pesanan Dan penonton enggak ini. Pesanan Hai, penonton. halo. Buset, itu sarung tangan perawat di bawah Jir. Iya, ini Astaga. nanggung ya. Oke, jadi Properti. ya kita Properti. kembali lagi di Turning Point episode 23 ya. Ini sesuai dengan Yoi. race-nya teman-teman di race 23 yaitu Qatar Grand Prix. Jangan lupa seperti biasa untuk selalu like dan subscribe ya untuk F1 Speed, F1 Speed ke 200.000 subs. Dan ya, Qatar Grand Prix seperti biasa kita langsung aja untuk memberikan skor ya. Skor dulu. Skor singkat aja baru ntar kita bahas satu-satu ya. Kalau dari gua akan memberikan nilai 8,5 untuk kemarin. Mungkin ya 9 aja deh biar nggak setengah-setengah ya. 9 dari gua karena ya safety car-nya ada at least dari dan terlihat scripted banget gitu ya. Seolah-olah gua udah bilang bisa-bisanya safety car keluar di lap 7 udah 25 udah pas bagi 2 gitu ya. Jadi cuma nggak tahu ada yang nggak ngepit aja gitu kayak aduh nggak tahu tuh siapa ya. Iya itu ada tuh yang Ada tuh. yang ini guys ya. Ya itu. Oke. Persija. Gitu. Jadi dari gua 9 ya. Oke, Nopal. Persija orang. Silakan. Nopal udah di Indo nih, udah nggak jam Australia nih. Enggak, dia ngantuknya masih Australia, Bang. Masih jet lag. Saya kan jam 3 pagi ini, Pak. Iya, Aku kasihnya 8,5 loh, tapi aku turuninnya ke bawah deh. 8. Oh, malah turun ya kalau Nopal ya? Ya sih 8 sih, karena ya seru. Cuma itu ke carry karena strategi yang pastinya nggak ada flexibility gitu kan. Kata salah satu tim gitu, no flexibility guys. Jadi jujur kayak Mike tadi bilang scripted gitu, scriptnya keras. Jadi aku 8 aja tapi race-nya seru. Terutama di akhir gitu kan lumayan menggigit tapi I don't think it warrants an for me. Oke. Nopal ternyata internet Jogjanya masih nge-lag guys ya. Oke. Iya guys. Kirain Citranet, gue yang Nopal ya. Citranet. Yo Ilham. Biasa gitu. I don't know ya. Jadi kelihatan kalau internet Indo sama Australia itu beda banget gitu ya. Iya. Iya anjir. Balapannya 6 guys. Balapannya membosankan sebenarnya. Membosankan ya. Apa isinya sebenarnya balapannya? Jujur ya, sebenarnya kalau kita cuma bicara balapannya membosankan. Ya. Setelah lap 7 safety car kan strategi basically semua orang sama strateginya. Sama, betul. Kecuali 2 orang, 3 lah, kecuali Ocon satu lagi. Jadi ya 6. Tapi dramanya membuat secara keseluruhan nilainya bisa jadi 9, 6-nya dibalik dikit, 6-nya ditendang dikit sama Hulkenberg jadi 9 guys. Enak itu ditukar emang. Jadi lu 6 apa 9 nih, jangan 69 nih. 6 dong, balapannya 6 dong. 6-7 sih. Cuman gara 6. Ya kan 6. Overall, kan skor bukan balapannya tapi kan keseluruhan 6. dari keseluruhan 6, ya. Balapannya membosankan kok. Oke, 6. Oke, Regi. Oke, kalau dari gue sih 8 ya. Kenapa? Karena gue nemu plot twist guys. Ya kita tahu Max Verstappen yang win. Karena gue berekspektasi McLaren bakal Piastri sih lebih tepatnya ya. Udah seneng banget sih gue. Piastri gitu ya di depan. Gak tahu kenapa ya. I have no words ya. Gue juga yang dukung Piastri no words. Menang, bro. Iya anjir. Gue justru selain ekspektasi si Verstappen yang menang gitu ya. Bisa-bisanya gitu guys, ada Hulkenberg yang tumbang gara-gara kontak. Ya, gue kan nggak expect bakal ada crash, kayaknya Qatar bakal baik-baik aja lah gitu ya. 25 gitu ya, sama gue juga berekspektasinya kayak gitu. Kontaknya gak habis pikir sih gue sama si Gasly ya, kalau gak salah sih. Hulkenberg crashnya ya. Di luar nalar sih itu. Itu kayaknya salah satu game changer sih.
Karena sprintnya aman-aman aja ya, sprint race aman-aman aja. Ya betul. Yes. Ya, Biasanya kan kalau jadi kayak itu kemarin kita balapan. lihat di Cota kan sprint race yang chaos tapi habis itu balapannya aman gitu. Ini kebalikannya. Nah Ya. gitu. Ini Padahal mereka dibalik. kayak udah istilahnya udah gladi bersih dulu di sprint race gitu. Tapi masih aja ada yang Iya. crash gitu ya. Dan Tipis Oke, kemarin ini itu emang ya. tapi kemarin crashnya tuh racing incident hitungannya ya jadinya ya nggak ada Bener-bener. penalti buat Iya. Gasly ya. Jatuhnya iya. Iya. Saya Padahal kalau lebih ke menurut ini gua sih sebenarnya. agak berat di Gasly-nya menurut gua ya. Ah, Gua ya. Tapi masalahnya nggak bisa diberatin ke Gasly soalnya space-nya masih lega banget. Iya. Makanya dibilang racing incident. Cuman kayak oh iya benar. apa bilang ya, radiusnya udah mau habis, yang satu nutup, yang satu masih buka gitu. Sebenarnya Gasly kalau misalnya dua-duanya buka di turn satunya mungkin masih dapat di luarnya. Piastri masih left. Secara rules masih left enough bukan room. Piastri, Gasly. Hulkenbergnya udah Hulkenberg. sorry, ya Hulkenbergnya Hulkenberg jatuh. udah mau nutup, tapi Gasly-nya itu masih Masih agak ngebuka. buka gitu. Beda ketemu di ujung sedikit aja. Misalnya satu orang itu lagi belok 100, belok ke kanannya lagi 100 derajat, yang satu cuman 90 gitu ya. Ya Iya. ketemulah di ujung gitu. Ya, Racing maksud incident. gua Nggak bisa kayak ngindarin sih. berarti apa Hulkenbergnya yang kurang kiri gitu ya. Iya. Bisa Masalahnya dibilang kalau kita gitu. bilang space Gasly di kanan juga banyak ya. Selin juga ya. Tapi kan secara Nah, natural itu. space-nya akan ke sana. Iya Akan sih. ke sebelah Maksudnya kiri. Natural. Gue lupa kemarin apakah gede, tapi kayaknya bukan diving kan, maksudnya kayak bukan yang late braking gitu kan si Hulkenbergnya. Bukan. Enggak, itu Purely side by side gitu. ngetes dari depan Eh, aja. berarti emang Ya. emang maksudnya harusnya Gasly kan aware ya. Jadi ya emang racing incident sih, cuma gue kayak pegel ke Gasly-nya gitu kayak anjing harusnya. Mhm. Tapi ya gara-gara mereka berdua ya jadinya ini jadi kesannya kayak ada skripnya gitu ya. Bisa hanya lap 7 pas loh. 7.50 bagi 2 25 bisa gila. Iya, Ba- siapa yang Berarti dengan adanya begini ekspektasi dengan ke secara sana tidak gitu. langsung membuat F1 itu rules maksimum 25 lap tuh jelek gitu jadinya. Karena kemarin jadinya nggak bisa fleksibel itu tadi, nggak ada, kita semuanya bisa nebak strateginya jadinya. Mereka semua kan please di lap 32 udah gitu. Jadi nggak tahu ya, maksudnya kayak jelek lah. Kalau Monaco kan peraturannya lu harus 2 pit stop. Jadi kan kita tetap nggak tahu pit stopnya mereka kapan kan bisa terserah. Kalau ini kan Intinya gitu. maksimal 25 lap gitu. Jadi kita jadi bisa ngitung deh gitu kan. Cuma ya Ya sulitnya aturannya ada karena basis keselamatan, bukan Benar, basis benar. mau bikin race-nya seru. benar-benar. Jadi Dan jadinya semua tim jatuhnya- udah tahu. Ya mungkin mereka harus ngasih mungkin harus kayak mikirin solusi lain kali ya selain ini gitu. Karena ya jadinya kayak Untuk kemarin ke depannya. kalau misalnya kemarin pit stop semua, let's say McLaren pun pit stop gitu. Balapannya jadi boring banget sumpah. Iya, Menurut gue betul, bakal jadi betul. seru banget. Enggak. Hear me out. Kalau kemarin Boring. semuanya bakal pit, Nah, hear me out. Balapannya bakal seru banget. Karena apa yang terjadi? McLaren bakal double stack. Pitnya lagi rame. Dan gap nggak peduli. Gua antara Norris. kemarin Nah, double no, stack. dengerin dulu. Kalau Pasti hilang banyak. satu lap. Karena bareng. Norris sampai ke Sainz itu gapnya cuma 3 detik. Iya. 3, sekian. Maksud gua pasti kesalip sih, karena lu lihat kemarin kan pace-nya Norris Nah, yang itu. di akhir Itu dia. dia nggak ngejar kan. Cuma yang kemarin kalau itu beda urusan. Itu beda urusan. Itu kemarin karena Mercedes damage. double stack aman Ham. Mercedes kan double stack juga tuh. Si Mercedes. Kan itu Mercedes, Pak. Ini McLaren. Ferrari Lupa. double stack juga. No. Double stack juga. Ya Ferrari Hamilton hilang 2. Iya, maksudnya kemarin seingat gua ya, kemarin waktu Piastri mimpin kan belakangnya Piastri Max tuh. Iya kan, belakangnya Max kan. Iya. Kayaknya kalau double stack aman sih, kayaknya ya. Gua correct me if I'm masih wrong, ada, tapi masih ada jarak 4 detik. iya masih 4 kayak detik gitu. gapnya panjang Ham, nggak yang sampai kayak belakang. Iya. Yang belakang kan baru ketahan-tahan tuh kayak Leclerc pas masuk baru ketahan-tahan. Soalnya waktu lap ke-7 itu jarak Piastri, seingat gua ya, jarak Piastri sama Piastri, Max sama Norris itu udah jauh ke belakang. Jadi harusnya mereka aman. Jadi 1, 2, Belum 3 jauh ke masalahnya. 4 itu jauh. Ini gue lagi lihat nih soalnya. Gue Iya, lagi iya, lihat iya. pas lagi yellow nih. Gue Dua. ada screenshotnya nih, gue ada screenshotnya. Kemarin gue Nih. konten nih. By the time yellow, pasti emang Piastri losing Verstappennya position. 2,7. Ah nggak ada. Losing pasti. Screenshot Pal. gue nggak ada time-nya lagi. Losing biji. pasti. Pasti bakalan Nih. hilang. Nih, Cuma Norris nggak ke bakalan Antonelli itu sejauh gapnya itu. cuma 1,6. Itu pasti 1,6 hilang detik. menurut gua.
itu Iya, pasti iya, hilang. iya. Hilangnya kemungkinan 2, either karena double stack atau karena mereka harus nahan mobil karena unsafe release. Iya buat ngasih. Iya itu Ya, ya Buat yang ngasih at least yang 2, at pasti least hilang 2. itu gitu. Soalnya Karena kemarin kan gini, emang soalnya kemarin kan sebenarnya gue juga disorot. kan kemarin banyak yang ketahan kan kayak Leclerc sama Hamilton juga ketahan tuh di belakang karena kan yang Tahan itu. sebelah kirinya masih lewat-lewat semua kan. Tapi ujung-ujungnya Betul. mereka keluar di posisi yang sama karena yang lain juga pada pit stop gitu. Ya yang jadi permasalahan terbesar itu adalah pitnya McLaren tuh paling depan. Paling depan bener. Kalau lu paling depan itu paling sering ketahan. Secara Ferrari ini pitnya kedua sama aja. Ya makanya Hamilton hilang 2. Hamilton hilang 2 ya kemarin. Oh iya. Hamilton hilang 2. Bahkan Hamilton ngepitnya belakangan. Hamilton Oh, pit iya, di iya. P12. Kalau lu pit di P2, P3, yang lewat makin banyak. Ada 10 Ketutupan. mobil Iya berderet. pasti ketutupannya banyak banget. Itu Tapi dia at least sebenarnya. kalau misalnya kemarin pit stop semua. Rame banget. Oke, let's say Norris hilang 2 lah ya, sama kayak Hamilton lah. Piastri tetap P1 dong logikanya ya. Ya menurut gue hilangnya lebih banyak itu Norris. Tinggal Ya oke lah, let's say hilang 3, hilang 4 deh. Masih ada chance buat ngejar banyak gitu menurut gua. Di 2 kan masih Iyalah. 50 lap. Kalau pakai pilihannya cara kemarin kemarin jatuhnya momentumnya yang depan tuh udah jauh gitu kayak nyalip-nyalipnya. Jadi kayak susah. pilihannya itu cuman sebenarnya Ya. kemarin gue ngelihatnya mereka mau fair atau mereka mau memikirkan yang penting mobilnya menang. Mereka kemarin milih mau fair, dua-duanya nggak dipit. Bahkan ketika Norris bilang kalau depan nggak ngepit, kenapa kita nggak ngepit aja? Ya. Mereka mau fair kemarin. Ya sangat disayangkan menurut gua Bodohnya, tetap ya. best optionnya Bodohnya, kalau Iya. ya kemarin waktu mereka nggak ngepit juga gua udah bilang ya di waktu streaming ini kenapa nggak ngepit gitu kan kayak harusnya ngepit ya kita sekarang nggak tahu lah maksudnya apakah ini akan lost position Landonya karena kita kan sekarang cuma nerka juga bisa nggak hilang bisa hilang banyak bisa hilang di 1 atau 2 posisi kita nggak kita we never know tapi tetap keputusan menurut gua pribadi best option McLaren kemarin adalah mereka harusnya ngepit at least Piastri menang kemarin menang itu terjeleknya Piastri tetap menang Landonya oke lah mungkin Landonya kalau tadi Ilham bilang bakalan Landonya hilang posisi dan nggak bisa balik ke depan oke. Mungkin itu make sense juga tapi at least ya itu tadi at least Piastri menang gitu jadi juga dari standpoint itu paling masuk akal ya hilangin mandatory pit lah. Udah nggak kayak iya benar. out of the question gitu kan. Maksudnya? Kalau iya kan ngilangin mandatory pit. Iya kan? Itu kan sama aja ngilangin mandatory pit dan kemarin tuh bener-bener kayak iya soalnya kayak McLaren ya untungnya itu, kemarin mereka kenceng ya Pal ya untungnya mereka kenceng maksudnya kayak yang belakang ketinggalan strategi udah jelas gitu kan dan secara performa pun oke lah Verstappen bisa nyaingin tapi ketika sebelum damage itu pace-nya sama itu sama Verstappen pace ya gak ngejar tapi sama-sama kenceng. Siapa damage? Sama-sama kenceng dan iya damage. Siapa yang damage kemarin? Norris damage. Iya, Norris. Norrisnya ya. Jadi kalaupun kehilangan posisi gitu kan, ya tetap bisa nyalip di turn 1. Ya di turn 1 soalnya kita lihat Piastri bisa nyalip, Verstappen nyalip gitu kan. Iya. Ya Lando agak ketahan dikit tapi ya tetap aja mobilnya bagus kenceng dan kemarin itu kan ketahan pun karena udah damage gitu kan. Gap masuk di sektor waktu di sektor 3 losing banget. Jadi ketika mobilnya sehat walafiat ya easy gitu. Nyalip di turn 1 tinggal hajar-hajar aja kayak biasanya gitu kan. Maksudnya kalau mereka pun hilang posisi at least masih bisa pede ngejar gitu ya maksudnya. Ya bisa make it up dalam satu stint. Jelas banget ya 25 lap plenty of time lah Pak. Apalagi nggak ada bisa dibilang nggak ada jaga-jaga ban gitu kan. Jadi gitu hajar. Bisa dibilang memang perbedaan jenius dan goblok itu beda tipis kemarin. Sumpah. Gue juga di satu awalnya sisi gue nggak sadar. bisa mengerti. Awalnya gue nggak sadar loh kayak lah. Maksudnya kirain mereka ngepit. Awalnya gue nggak sadar. Maksudnya kayak orang ngepit semua ya udahlah. Mungkin McLaren
punya strategi yang beda. Terus gue hitung-hitung lagi, iya juga ya. Tinggal 50 lap. Berarti yang lain tinggal selap doang. Yang McLaren masih harus pit stop 2 kali, Jing. Wah, Ya ini mandatory bisa pitnya banget. bener-bener Iya. itu tuh secara akal sehat gitu ya. Ya, mandatory pit dihilangin dulu. Satu pit kemarin bisa dibilang malah bukan dengan flexibility sih kalau menurutku ya. Kalau menurutku malah lebih malah lebih enak aja soalnya udah nggak ada pit lagi. Malah Ya, ya. lebih fleksibel gitu. Malah lebih fleksibel gitu kan. Misal ban bannya dipus aja ya udah tinggal sisa satu pit. Jadi emang McLaren nih problematis ya. Sih. Ya gue nggak tahu lah keputusan kemarin McLaren tuh kenapa kok nggak ngepitin mereka berdua di awal. Apakah mereka bingung karena emang mereka kan biasa kadang-kadang emang kalau leader itu mungkin kan susah ya, kayak misalnya gue ngepit yang belakang nggak ngepit nih gitu. Kadang-kadang kan ada keputusan-keputusan yang bikin galau ya. Apa nanti kita malah 2021. ya itu apakah kita ya kayak 2021 Hamilton kan paling depan jadinya nggak ngepit Itu next kan. ngepit gitu misalnya kayak gitu. Tapi kan setelah dipikir-pikir kemarin itu udah obvious choice banget karena ada ya 25 lapnya itu gitu. Kecuali emang nggak ada ya mungkin Betul. bisa gitu loh. Saking karena ada makanya semua orang pit stop gitu, nggak maksudnya nggak ada yang lanjut bahkan gitu kan. Jadi itu menunjukkan bahwa lah ini aneh banget gitu kan. Ya gue sendiri juga nggak sadar awalnya, cuma setelah beberapa lap oh ya juga ya harusnya ngepit nih 25. Ya itu tugas engineer-nya lah yang ngitung lah. Kan kita sebagai penonton kan juga bisa ngitung in the end kan. Terus kenapa kok engineer-nya yang dibayar mahal tidak bisa menghitung nih? Ya mungkin gak sempat ngitung ya. Lebih tepat. Apa panik, apa Ya, kayak banget kayak ya. apa kata Ilham tadi Gue rasa yang itu alasan mereka tadi. Dan alasan mereka ya dari luar kita bisa bilangnya mereka mau fair kedua-duanya. Ya udah lu battle aja secara pace di depan. Tapi satu sisi lagi adalah di momen itu di balapan yang kemungkinan besar akan ada safety car lagi karena track ini punya sejarah sering bikin ban meledak, puncture dan teman-temannya. Kemarin siapa puncture ya? Punya Lawson ya? Lawson? Ajar. 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 Ya. 455. Berapa lap? Di balapan yang makanya di balapan yang memang apa kita bilangnya? Memang tire-nya sering bermasalah. Sebenarnya ya tidak masuk akal tapi masih bisa dimaklumi kenapa kemarin mereka nggak pit. Apa gambling berarti maksudnya? Iya gambling. Ya arahnya ke situ. Lebih ya. Anjing world champion dipertaruhkan masih judi bos. Iya kan harusnya cari aman gak sih? Iya harusnya cari aman. Nah, logikanya kan gitu ya. Masih aja judi. Ya kemarin kalau misalnya let's say ada, gue udah bilang ya ini kalau misalnya ada safety car ya untunglah untuk McLaren. Tapi kalau nggak ada ya mampus mereka ini. Beneran. Ya untungnya maksudnya mobilnya Ya, masih kenceng lah dan masih bisa balik ke P2 kan. Jadi kalau itu memang yakin. Mereka itu yakinnya ya at least kalau tidak 1-3 ya 2-3. Yakinnya kemarin begitu secara pace. Iya makanya. Jadi makanya maksudnya why not ilangin Lando di awal ya kayak kalau lu bilang tadi kan kalau apa ke double stack kan ketahan. Kan tapi pace-nya kan Lando bagus nih. Gitu kan. Jadi mereka tuh kenapa kesannya nggak percaya pembalap mereka itu. Kalaupun mereka favor Lando tuh dari keputusan mereka kayak aduh ini kayaknya Lando nggak bakalan bisa nyalip deh. Oke deh kita kasih lagi paling aman. Kita cari gimana caranya Lando nggak perlu mundur sampai belakang gitu kan. Jadi itu yang bikin greget banget sama ini si Zac Brown sama Andrea Stella nih, aduh parah coba ini. Ya terkesan Piastri tidak dipedulikan lah ya, kesannya kayak demikian. Iya Piastri nggak dipeduli, jelas. Piastri nggak dipeduliin. Lando Norris yang katanya di back, tapi ya mungkin kayak di backing karena mereka nggak percaya ability dia atau gimana gitu, kayak saking mid-nya terus dikasih strategi paling bagus gitu.
Kayak Piastri kesannya aja tuh gitu ya, saya tuh gitu. disuruh bantu Norris ya Piastri ya. Iya. Bayangin aja besok di derby gitu kan. Lando perlu P3, Piastri yang ada di P3. Disuruh tuker posisi enggak? Itu jadi Anjir. pembahasan yang sangat menarik Pal di balik Anjir, layar itu. nanti. Iya. Wah, Sumpah. Iya, itu dia, Bos. Ini kurang Bisa ajar jadi juga nih. gitu loh. Iya juga Bisa ya. jadi Verstappen Iya juga, 1 Jir. kabur gitu kan. Benar Piastri juga ya. P3, Lando P4. Iya ya. Kira-kira Mampus Piastri mau banget nggak ya itu. disuruh tuker ya? Kalau misalnya Ya besok enggak. Max P1 nih. Kalau gua sih P2 gak mau. let's say anjing. P2 Leclerc Siapa gitu. lah gitu. Terus Aha. P3-nya Piastri, P4 Piastri. Lando nih. Udah tinggal tuker posisi Lando Jordan nih. Anjing mau gak ya Piastri ya? Nah, gila. Kalau gue jadi Piastri malas. Ya Secara poin Piastri nggak ada untungnya anyway sih dia finish P3. Jadi Iya. harusnya sih mau ya. Tapi gimana ya? Malah Anjing. mau. Gila. Oh bakal kalau di push terus sama radionya udah sih mau gak mau gitu. Endingnya bakal bad lagi kayak kemarin tuh. Matiin Jujur dong, gue Pak. Coba. nggak tahu angkat tangan itu tadi termasuk pembahasan yang cukup jadi pertanyaan. Gue tadi sempat streaming terus banyak yang bilang juga, Bang, kira-kira kalau misalnya nanti Verstappen 1, Norris 4 Bang, tapi 3-nya Piastri Bang, gimana ya Bang ya? Ya gue rasa itu akan jadi gue rasa itu lagi yang akan terjadi di nego-negoan minggu ini antara Piastri dan manajernya Piastri di balik layar. Gue rasa Piastrinya pasti mindsetnya akan dikip dari itu, tapi mungkin manajernya Mark Webber di belakang bakal, wah ini negosiasinya bakal keras banget di belakang. Sih. Karena somehow Red Bull bisa membalikkan keadaan ini di 2010. Dan ya tadi beberapa akun juga udah mengangkat kalau 2010 sang aktor utama yang kalah yang menemani Alonso adalah Andreas. Andrea anjing. Aduh, lu. Kacau. 15 tahun kemudian Andreas Stella akan dihadapkan di kondisi yang sama, di track Sama. yang sama. Aduh, Radio yang cukup Masalahnya terkenal di berapa tahun ya? itu adalah gunakan talentamu. Kita lihat apakah dua Kali driver petrol. dari McLaren ini akan punya talenta untuk menghadapi Max atau enggak. Bakal Ini banyak menarik faktor banget. yang gila banget menurut gua. Yuki kalau pace-nya kenceng dia bisa main di depan, kalau pace-nya pelan dia bisa pakai hard dan dia akan stay selama mungkin dan dia pasti jadi akan peres di last sector kalau dia Jadi ketemu Perez sama sih. Norris. Nah itu 9 detik itu. Itu Perez waktu itu kan nahan 9 detik something gitu. Iya anjir, nembok. Oh my Pak, God. nembok. Yuki bisa mau loh nggak ya? kayak gitu. Yuki udah ditendang nih masalahnya. Katanya besok pengumuman line up Red Bull katanya ya. Jadi Kayaknya bakal berubah pikiran kalau Tsunoda membantu nih. Jadi ini But yeah, we kayaknya don't know. pengumuman driver nextnya Selasa katanya sangat ya. tidak tepat waktu ya menurut gua. Iya anjir. Karena masih ada misi buat Yuki Tsunoda, tapi malah Iya. udah diumumin bahwa Yuki ditendang dari Red Bull istilahnya. Jadi tahun depan Lawson sama Lindblad and then hajar naik ke Red Bull guys ya. Menemani Max Verstappen. Jadi katanya sih besok pengumumannya. Besok Selasa. So let's see aja. Apakah benar? Apalagi Yuki masih punya satu misi. Aduh. Gimana Ham? Menurut lu Yuki masih bisa di F1 atau ada yang tim yang mau apa? Satu-satunya peluang cuman jadi reserve-nya di Aston. mana Honda tuh? Aston ya? Ya, reserve di situ udah. Gua banyak yang tanya juga, Bang, gimana pendapat Yuki? Ya, F1 ini sangat-sangat meritokrat kita bilang. Lu jelek, lu out. Lu mediocre, bagus-bagus, enggak, Kecuali punya uang, lu out. Lu bagus-bagus, enggak, tapi punya uang, oke, masih bisa dipeluk-peluk lah. Nah, gitu. Ada siapa? Ada Oh, Paul jelas. Pinto, ada Stroll gitu. Lu bagus-bagus, kadang masih ada bagusnya, masih ada enggaknya. Tapi punya uang, boleh lah masih dipeluk-peluk lah sama tim-tim tengah sama bawah. Lu sekarang udah gak punya backingan Honda. Perform juga gak bagus-bagus amat. Di F1 juga udah bukan rookie-rookie banget. Ya silahkan cari racing kategori lain. Menurut gua abis ini Yuki akan buka restoran sih guys di Jepang ya. Sementara sih Ya gitu. lu gak cukup jadi orang baik aja untuk bisa bertahan di F1. Dan Yuki gak baik dia. senyum-senyum. Ya enggak, maksudnya kan secara media PR kan dia di Red Bull bagus kan. Tapi ya sebelumnya juga si Mr. Cengar-cengir Aussie juga lu out.
Kalau cengar-cengir Aussie kayaknya emang udah habis masanya lah ya. Kayak Luis lah. Luis, come on. Ya ini juga satu, ya mungkin satu season lagi mungkin Bang Jago ini. Menurut gua sih langsung aja syuting kursi kosong ya. I'm retiring from Ya. F1 Oh in my God. 2026. I hereby declare my my retirement. Iya anjir. Soalnya apa ya? Udah lalu banyak temen. Pokoknya kalau bahas Luis, gua sih lebih setuju dia pensiun aja tahun ini karena ya mungkin tapi kayaknya dia masih penasaran sama mobil 2026 kali ya. Kayak masih Ya Ya itu. pasti ditungguin dulu itu. Ya masih penasaran kalau misalnya memang Itu juga. kalau 2026 dia memang masih melempem, ya udah pasti dia akan cabut. Gue yakin. Verstappen pun juga ada di wawancara kemarin dia bilang kalau regulasi 2026 jelek, gue akan cabut dari F1 katanya. Karena kata dia di kamus hidup gue nggak ada 7 kali WDC kata dia. Jadi I'm happy gue bisa cabut dari F1 kapanpun gue mau. Kalau memang 2026 membuat gue tidak menarik ya gue akan cabut dari F1 kata dia. Mungkin dia mau ke endurance gitu-gitu ya kayaknya ya. Endurance pasti ini. Ya, jadi ya Mike. Bayangin tahun ini kita Max sama merasakan lah Mike. Hamilton pensiun coba gimana? Ya seru lah ada dua kursi kosong lah. Tapi kita juga merasakan guys kemarin. Memang balapan endurance itu seseru itu. Ya, mau kalian kencang mau kalian pelan, balapan endurance itu seru banget. Seru benar. Ya nggak Mas ya? Kan endurance itu mau durasinya berapa lama itu emang serunya di prosesnya. Nopal gitu. nih diajak aja nih Nopal udah mumpung di Indo nih. Iya. Jadi intermezzo sedikit guys. Jadi kemarin gue sama Mike itu habis men-challenge diri kita bersama-sama bertujuh untuk menyelesaikan 24 hour endurance Le Mans. Dan it was really fun. Gila, seru banget. Ada di streaming kita guys kalau kalian ke YouTube. Ada streaming. Kita mikirin siapa yang streaming pagi, siapa yang nemenin jadi engineer-nya, terus kita harus mikirin stint-nya gimana. Itu seru banget dan gue mungkin merasa Verstappen apalagi yang dia cari di F1 gitu. Kemarin waktu dia dibilang win number 70 gue juga agak kaget. Gila, ini orang udah hampir masuk di list all time greats-nya F1. 4 kali juara dunia, 70 kali kemenangan di atas Vettel. Vettel 4 kali juara dunia menang cuma 50-an maybe. Ini orang udah 70. Gila. Ya Vettel kan ya 50-an kan. Wow. So buat gue tidak aneh juga kalau misalnya Verstappen tiba-tiba pulling Nico Rosberg gitu gue cabut lah. Gitu nggak mengagetkan juga. Dan dia mungkin akan jadi driver yang kayak Alonso. Dia udah cabut lama, pulang lagi pun dia pasti masih jadi properti panas untuk diambil. Ya masuk akal. Apalagi kalau juara endurance. Apalagi kalau tahun ini Max Verstappen Jurdun. Dia udah nyalip Vettel di Red Bull udah 5 kali nih. Iya. Gitu. Jadi udahlah gue udah punya rekor di Red Bull lah. Udah cabut. Ya kan? Real sih. Cabut ke endurance. Anak gue gitu cewek nih gitu. Siapa tahu kan. Udah punya anak juga, anaknya 2 lagi sekarang. Walaupun satunya anaknya torpedo. Tapi kan jadi anak dia sekarang. Ada apa lagi balapan kita guys? Kita sisa Abu Dhabi. Kemarin ya kita sebelum kita lanjut lagi kita bahas Kimi lah ya. Kimi yang mendapatkan gila sih. Gue lihat gila sih. Ini orang-orang itu ada gila-gilanya. Kakek Gara-gara moncongnya kakek-kakek Helmut itu aja. Iya itu dia, kurang ajar itu. Gila. Helmut. Gila kata gue. Ngawur, Cok. Dia kok bisa dibilang begitu? Kimi ngasih jalan buat Norris. Lu gak lihat balapannya apa gila kata gue. Sebenarnya nggak kaget ya. Sebenarnya nggak kaget karena itu ya kalian kalau orang tua di mana-mana itu kan pasti kan lambennya itu emang ngaco. Gak semua orang tua lah Pak. Itu namanya Marco lah Pak. Helmut Marko kalau nggak memberikan statement kontroversial meninggal itu. Kayaknya harus Nopal tidak mendoakan driver DNF, ini malah mendoakan Helmut meninggal. Helmut Marko lebih parah ini gila. Serangan jantung gimana cuy. GTFO. Udah Loren Mekis aja udah itu Red Bull juara lagi itu. Tapi gila itu. Aku kayak hampir tiap tahun ini orang pasti siap aja kayak ada statement yang di luar nalar. Males banget tuh bacanya kayak astaga.
Astaga ini orang Dan nama ngomongnya, media aduh. digede-gedein itu lagi. Jadi kayak aduh. Itu dan media ini kejadian juga kemarin media ini di luar yang Helmut ya. Kemarin itu sempat kejadian juga. Si Russell sama Norris. Oh iya. Lagi dua-duanya lagi di Oh, media itu tuh. box. Iya. Ada kejadian. Iya tuh. Iya. Lagi dua-duanya lagi di media bareng-bareng. Russell bilang, lu bilang masa lu kata media lu bilang gue ngalangin kuali lu makanya lu back off. Terus Norris bilang, lu gila aja lu lebih percaya media daripada gue. Gak mungkin lah gue ngomong gitu. Emang medianya ngomong Iya. apa? Ya kan, dan sejenis itulah. Dan memang media ini sangat suka untuk mempelintirkan segala macam hal. Dan ya sebenarnya secara timing juga jelek kemarin Red Bull. Finish GP masuk di radio. Gak tahu gimana Max, tapi kayaknya kawan Kimi itu ngasih posisinya GP duluan itu sebenarnya. Iya, sebelum gitu ya, Helmut keluar ke bener. media GP gak Cuma- lama baru tuh. Cuma Tapi GP itu kan balapannya udah kelar ya. at the heat of the moment. At the heat of the Ya moment, Pak. memang. Dan At the mungkin heat of the moment. maksudnya dalam tanda Helmut, kutip mungkin Helmut itu ngasih, masih bisa maksudnya GP berpikir. ngasih itu tanda kutip kali kayak bukan Iya. ngasih Ya, secara at least- gampang gitu loh. Ya At least iya at the heat memang of the sarkas moment- juga. of the moment gitu loh. Hmm. Dan dia minta maaf. Ente lihat Helmut kok ngomong ke Toto nggak? Nggak ada, Pak. Ya GP Di sini, ngamperin Toto benar. GP GP minta ngamperin maaf. Toto. GP nyamperin Toto, ya. Ngobrol, jelasin gitu kan. Helmut Allah mana tahu. Itu orang ada waktu buat berpikir, memberikan statement gitu kan. Malah aduh out of the box. Jeplak gitu ya. Wah itu Out of the box, Pak. gak seperti Ya intinya gini guys, intinya sebenarnya tidak ada good guy yang benar-benar good guy di F1. Kemarin ketika Helmut lawan Horner, kita Horner orang jelek nih, kita support Helmut biar timnya begini karena Helmut bakal masukin bla bla bla. Oke, Helmut lagi good guy. Sekarang Helmut lagi nggak good guy. Nggak ada yang good guy bener-bener. Dan menurut gua ada kemungkinan juga Helmut memang tanda kutip sengaja untuk memanas-manasi ini. Untuk apa? Bikin itu pembalap mikir terus, bikin itu tim mikir terus. Tim lawannya. That's the game. Anything, Jing, Cywer. Helmut Marko ini umur 82 loh Jing. Umur manusia kalau Ini di udah- sejarah itu kan 70 guys ya. Ini udah lebih 12 tahun nih. Nggak mau rehat aja Rata- toh. Ini udah rata-rata Cywer aja 63. abis ini. Ini mainannya Gila. udah Cywer abis ini. Ini segala macam kartu udah dikeluarin ini sama Red Bull. Nggak ada udah kartu good guy-nya. Tapi Menurut menurut gua gue ya, kenapa 50-50 kenapa lah asumsi besok. di akhir ini bisa terjadi? Ini sebenarnya ada presidennya juga. Di awal waktu Kimi di dive sama Piastri itu dikasih gampang banget. Kalau kalian lihat, gak lama waktu Norris nyampe Cuman itu satu gak ya, dikasih-kasih. cuman satu. Mm-mm. T1 iya. Kalau kalian lihat ada momen Kimi di dive sama Piastri itu Kiminya stay di sebelah kiri. Ya. Enak banget itu. Tapi Ya, secara ranking pace berarti. secara pace Piastri lebih kenceng dari Norris sih. Kemarin ya. Momentum Di atas Norrisnya, belakang ya. Norrisnya di momen yang sama belum damage itu belum damage. Soalnya sebelum Iya. pit cycle terakhir gak dikasih. Ya mungkin ya Sampai itu pit cycle Kiminya dia defend. Kiminya berarti belain Verstappen lah itulah. Iya kan? Iya, kan makanya. kan dia Ya, CS sama Ya Verstappen makanya kan. betul, makanya sebenarnya ada ya memang dari awal udah ada bumbu-bumbunya nih, orang Kiminya lagi condong kemana nih. Ternyata di akhir-akhir GP-nya malah sarkas begitu kan, sebenarnya memang kejadiannya kan kalau misalnya dirunut kan sebenarnya nggak masuk akal kan. Kalau dia mau belain Verstappen harusnya ngapain lu kasih ke Norris kan. Iya. Kalau dipikir-pikir secara logik kan, terus kemudian footage-nya memang Anjir, muncul. Kimi umur berapa? 19 ya? 17. 20. Siapa? Kimi. Kimi. 17 gak sih? Bukan. 18. 18. 18. Pokoknya belum Oh, 20 lah. 18 ya? Udah dapat death threat Jing. Ini udah sampai profile picture-nya jadi item doang nih di Instagram, gila. Sampai kayak gini. 19 nih. Ngawur. F1 menurut gua sih 2006. fansnya sekarang emang lebih banyak tapi gila-gila Jing fansnya. Gila. Ya itulah yang kapan hari gue bilang karena ada si acara-acara ya tanda kutip reality show dan juga movie yang tidak memberikan ekspektasi yang baik, membuat fansnya jadi begini. Karena di movie-nya kita diajarin boleh nih nahan-nahan, nabrak-nabrak, blue flag ngalang-ngalangin gitu ya. Nah, Apa yang lu attract fansnya? Nah makanya gue
di satu sisi memang seneng F1 jadi banyak fansnya, di satu sisi lagi gue juga kurang suka dengan caranya Kalau kemarin approach-nya tapi begitu dan kalau juga lihat film segala dan dia macam menganggap tukar. ini real life sih ngawur Ham. Ya enggak, tapi kan Pasti itu ada Mike. secara tidak Masalahnya langsung lu pasti memberikan pasti ada. image bahwa F1 boleh seperti ini. Dan DTS yang suka tuker-tuker posisi radio untuk Ya, ya. bikin storyline mereka juga itu nggak membantu sebenarnya. Jadi ya Masalahnya lu Mike menuai apa yang jangan lu tanam lah. Iya. ya jangan meremehkan kebodohan manusia, Mike. Karena manusia yang sebodoh itu ada. Ada. Banyak Apa banget. dulu? Enggak, dulu istilah Banyak kita apa, Mike? Aduh, gue lupa. Bentar. Kemampuan berpikir kemampuan manusia berbeda-beda. Iya. Kemampuan Iya, berotak itu. manusia Jadi- tuh berbeda-beda guys ya. Jadi ya expect Aduh itu quote emang dari gua sendiri orang lagi. yang Iya yang lagi. berpikirnya bagus ya pasti banyak, tapi Mhm. apa? Kalau yang berpikir bagus banyak, yang tidak bagus ini, yang logikanya mampet itu juga pasti lebih banyak. Hmm. Gitu loh. Jadi Nah. emang sabar terutama di online gitu kan. Di online emang di mana-mana jempol itu udah lanyap Gatel. banget lambene gitu. Gatel. Lambenya cok. Terus Jadi gini, Pal, sebenarnya Terus, orang-orang di online itu sama aja sama si kontrol. bapak tua itu tadi. Iya. Lambenya. Iya, betul Sebenarnya bapak tua itu bedanya dia dikasih panggung untuk ngomong. Sedangkan orang Iya lagi. online ini dikasih handphone buat ngetik. Pal. Anonim bisa dibilang ya. Sama Betul. aja sebenarnya. Bilang anonim. Iya. Manusia itu lebih cepat mulutnya I agree daripada on otaknya. Itulah guys, makanya agree on that. pentingnya Betul. kalian sebelum mengetik sesuatu baca lagi. Waras kayak gue ngetik begini. Betul. Ini tidak Take terbatas di everything F1 with a doang grain ya. of salt. Ini Iya, tidak semua- terbatas semua, di guys, F1 semua, doang ya guys. guys. Ya, kalian lihat orang yang F1 kalian tahu gak sih bercandaan? Ada gak sih orang yang nangis di Ferrari gitu? Tahu kan bercandaan yang kayak gitu? Ini Iya, dalam artian yang agak serius. Itu tuh sebenarnya lu bilang orang kaya tuh nggak bisa sedih gitu. Padahal mah orang dengan uang sebanyak Kimi pun kalian kasih social pressure kayak gitu ya dia bakal stres juga. Makanya hati-hatilah teman-teman. Termasuk nih ya, ini mumpung pembahasan lagi sama ya. Termasuk kemarin kalian yang ngebash ada salah satu konten kreator di Indo. Siapapun, mau kalian kreator juga, mau kalian cuman komen juga, cuman gara-gara orang salah ngomong terus kalian serang personalnya. Silakan tolong dipikir lagi kalau nanti kejadian lagi. Kalian Oh, bedanya, belajar sama Mike lah. Parah Kalian belajar sama Mike. Lihat Mike waktu bikin video. Tenang, di ayunan ada Yuna gitu. ada misalnya dia bilang ya mungkin begini-begini doang. Coba kalau lagi ngadepin masalah gitu, jangan dikit-dikit bang viralin bang. Ini supaya gue berharap yang nonton Turning Point juga cukup dewasa ya. Ya Aman lah, turning point harusnya Pasti- pinter-pinter lah guys Pasti bakal ya. ada yang enggak jangan dikit-dikit semoga- bikin statement kontroversial, dikit-dikit bikin statement kontroversial gitu. Ya ntar kalian lihat kalau udah kejadian beneran kayak Kimi gitu nggak lucu jadinya guys. Gitu. ya minimize bullying gitu kan kayak take everything with a grain of salt. Dan terutama buat atlet ya bisa dibilang ini aku baru aja baca tadi sore itu ada atlet bola juga. Jadi sebenarnya bedakan kritisism yang mana kayak wah ini balapannya misal pembalap ini balapannya cupu terus. Kayak di tikungan kurang Nah, bagus lah tikungnya atau apa. Mungkin itu bisa masuknya ke kritisism, tapi kadang-kadang bisa lompat ke bullying. Itu yang jugglingnya itu online lumayan susah. Jadi kalian harus again lah. Yang ketikan kalian itu dipikirin dulu kayak ini aku mau ngekritik atau ngebullying nih jatuhnya gitu kan. Karena benar-benar the line is very very thin. Tipis. Dan kalau kritik emang di online itu sebenarnya kemungkinan besar masuk ke pembalapnya itu kemungkinan kecil gitu. Lebih ke kita memberikan opini.
Lebih ke kita memberikan opini yang mana lagi-lagi harus hati-hati, jangan sampai ke-bullying lah. Terutama biasanya itu yang rage bait itu kan. Rage bait itu biasanya yang seru itu di situ. Kadang-kadang ya orang yang rage bait taruh kontroversial statement, abis itu ditinggal. Nah, ntar biarkan orang-orang yang dia itu biarin orang-orang lain debat sendiri gitu loh. Kayak berspekulasi bikin sendiri. bikin posting yang ngebait kayak jurnalis gitu kan. Jurnalis luar terutama itu postingannya pasti ngebait dan yang berantem siapa? Fansnya. Iya, Yang betul. berantem itu ya kita ini gitu kan. Yang bakalan berdebat dan yang kena mental kita ini, kalian gitu. Jadi again, be mindful. Ini again ya guys ya, masuk ke ronde terakhir yang mana besok Abu Dhabi pasti panas. ini bakalan panas banget. Banyak fans yang bakalan masukin semuanya ke hati. Misal fans Piastri, fans Norris sama fans Verstappen ini tiga fanbase ini harus siap mental pembalapnya kalah. Besok kalau ada yang cosplay Latifi, misalnya tinggal berapa lap jedar terus ada safety car keluar, itu pasti meninggal, pasti hancur pasti. Itu orang gitu tuh bakal kena tuh hari. Kalian lihat deh, Latifi gitu kan, dia habis 2021 kuliah guys. Kuliah aja sampai udah lulus bro. Kuliah bisnis. Udah lulus. Gila. Oh my god. Jadi emang lagi-lagi ini yang perlu ditekankan adalah buat para fans khususnya F1 sekarang, tapi in general buat kalian nih 3 fans terutama 3 fan besar ini nih yang bakalan besok battle, siapkan mental ketika pembalap kalian kalah. Karena yang juara 1, 2-nya pasti bakalan kalah. Terutama fans yang bakalan garis bawahi fansnya Verstappen sama fansnya Lando. Ya, soalnya fansnya Piastri itu militan kalah. Ya kalau Piastri santai. Fansnya Lando nih terutama nih guys yang dia lagi di puncak, karena semakin tinggi posisi kalian semakin sakit ketika kalian kalah. Bubar Pak kalau Lando kalah. Kayak gua nih lihat Ferrari santai aja udah, emang goblok gitu. Ya udah gitu. Bayangin kalau misalnya ini Lando ini adalah Leclerc nih, terus besok di Abu Dhabi kalah sama Max, anjing gua anjingin sama itu. Bete banget pasti. Pasti bete banget guys. Cuma ya udah gitu. Tapi makanya sekarang ngelihat Ferrari di bawah ya gue happy gitu. Untung bukan gue yang lagi battle. Jadi kalau one day Leclerc diizinkan untuk jurdun, gue berdoa dia jurdunnya kayak Verstappen 2023 guys, ya gampang mampus gitu. Gak ada lawannya. Gak ada lawan. Tapi jarang sih, biasanya jurdun pertama tuh jarang ada yang gampang biasanya. Iya sih, Verstappen juga. Well ada sih beberapa. Alonso dulu sama Kimi ya. Alonso pertama. Ini Kimi. Buton Jenson. 2005 seru itu. Jenson juga lumayan awal seasonnya dominan sih, tapi di akhir seasonnya second half-nya kan untungan itu. Second half-nya kan mereka nggak punya resource buat develop banyak-banyak. Vettel pertama, oh my god, season 2010. Guys, oh iya, jadi kemarin waktu balapannya selesai, komentatornya juga ngomong kan, ini adalah pertama kali sejak 2010 memasuki ronde terakhir ada lebih dari 2 pembalap yang bisa memenangkan gelar. Terakhir kali ada kejadian seperti ini, yang menang itu yang peringkatnya bukan 1, bukan 2 waktu itu. Wow. By the way, aku tambahin fun fact-nya. Ketika keadaan kayak gini, dalam sejarah F1 yang S1 di WDC, maksudnya yang masuk ke ronde terakhir P1 di WDC nggak keluar sebagai P1, nggak pernah juara. Itu sejarahnya. Banyak-banyak berdoa kalian fans P1 guys. Fans Lando kalian banyak-banyak berdoa guys. Ya sekarang di websitenya F1 Lando udah tulisannya 1 kali WDC ya, udah di spoiler skripnya. Jadi kita lihat apakah itu di Wikipedia udah gitu. Iya, apakah akan ada pergantian skrip dari FIA teman-teman. Yang jelas ya,
lihat skripnya sekarang Nah, Lando udah nih guys ya, WDC. guys, yang kayak gini-gini tolong ya ditanggepinnya bercanda guys. Iya. Tolong. Ya masa tolong. ini seriusin Grain of nih? salt. Enggak, Grain of Nih. salt. enggak ada pasti Mike yang nanti wah Ya, anjing Mike. scripted nih. Ada pasti Mike. Tolong ditanggepinnya Jangan. bercanda. Ada Kalau Mike ya, pasti. jangan Bakal ada yang meremehkan oh iya. kebodohan manusia. Tolong. Mantap. Tolong. Jangan guys ya. Karena Gua percaya nih. penonton-penonton F1 Speed pinter-pinter ya. Eh, Tahu yang Karena mana yang biasanya bercanda, yang yang- mana yang serius. yang guys, ya. kayak gitu-gitu itu udah disiapin semua. Misalnya nanti kalau kalian tiba-tiba ada leak video Verstappen 5 kali WDC gitu. Itu emang udah disiapin dari jauh-jauh hari. Waktu itu Ada siapa baju. yang pernah di Baju gitu kan. baju? Oh, baju tuh nih guys. Baju tuh sebenarnya ada cerita lucunya guys. Baju WDC itu yang biasa dibagiin itu dan juga segala macam apa barang-barang Pernik. parade gitu-gitu. Karena gue udah 2 tahun Fans sempat lihat ya Arsenal. Arsenal ya. Udah Ya, tahu. fans Arsenal. Udah ada itu bannernya champion. Terus bannernya cuman abis itu apa nggak pernah keluar dari gudang, dibakar aja udah. Nah, Jadi, Berarti itu. ada Baju-baju yang seperti itu Di biasanya gudang. disiapin. Iya, biasanya disiapin Jelas. nanti itu Guys. dibawa. Gue jadi Terus nanti kepikiran bajunya- berarti ada di gudang apa namanya? Somewhere gitu. Tulisannya Lewis Hamilton 8 kali WDC guys. Ada itu ada. Topi banyak pasti itu. gitu. Ada tuh 2021. Itu Ada dan banget. masuk nanti ke weekend nanti itu nanti kemungkinan besar akan ada 3 baju Piastri WDC ya pasti Piastri WDC, Norris WDC sama Iya. Verstappen 5 kali WDC karena Iya. dulu Topinya banyak gitu. oh ya sama ini mungkin culture di bola sih bukan culture di balap karena di balap kan balapannya kalian cuma satu tempat kan kalau di bola itu culture-nya unik kalau misalnya ada 2 tim yang bisa menang di akhir musim di pertandingan terakhir kalian kan biasanya mainnya di 2 stadion yang beda kan Nah, tim yang peringkat Oh, 1 itu iya. piala aslinya ditinggal di situ. Di tim peringkat 2 kalau tiba-tiba dia yang juara, itu mereka ngangkat piala replika dulu hari itu. Jadi mereka nyiapin piala replika di situ. oh. Gitu guys. Sangat berpengalaman Jadi- sekali ya ini ya. Tahun ini ya Allah, tahun ini ya Allah, yang ini Aduh, buang. berbicara dari hati ini guys. Ah, Dari tahun baiklah. 2004. Jadi ke Ya, bola anjing, lama-lama guys ya. Baiklah kita Nggak, tapi mungkin pasti ada ada juga. kaitannya Mas. Ada kaitannya. benar. Oke, kita Segala langsung macam aja video, ya. video tuh juga kadang-kadang suka diputerin. Jadi kalau kalian lagi nonton di track, Betul, Ah, betul. betul. mereka tuh kadang-kadang suka ngelup, oh Hulkenberg first win, Hulkenberg first podium. Iya. Hulkenberg second podium. Itu videonya sebenarnya udah disiapin semua. Gitu. Apa namanya? Nanti harusnya akan ada opening spesial lah ya. Kayak tahun lalu kan opening History spesial Awards tuh. ya. ya. History Awards Waktu ya sih. waktu Hamilton lawan Ya, history waits. Verstappen 2021 itu di Abu Dhabi Mhm. opening F1-nya tuh ada tambahannya Spesial. tuh. Ada editing tambahannya tuh. Oh, Waktu yang we'll see. itu ada kayak battle radionya Lewis sama Verstappen terus Oh kayak iya. ada. Nah, semoga tahun ini ada juga nanti di Abu Dhabi openingnya. Ada sih harusnya. Karena ini Iya sih. sejarah lumayan ya karena setelah 15 tahun Udah lama akhirnya ada nih. 3 driver yang bisa jurdun gitu kan. Jadi harusnya something spesial dan gue percaya F1 ngeditnya gampang banget dan cepet banget karena emang udah jago-jago di situ. Oh, Dan betul. ya kita langsung aja karena ini semakin sengit. Menurut gua langsung kita prediksi jurdunnya siapa ya. Gak usah yang menang, Oh my god. gak usah Nih yang basically kalah. kita ngeprediksi siapa yang Aku menang agak sih. ragu. Iya, ya belum tentu. Kalau Max Verstappen menang, Norris P2 ya Betul. Norris jurdunnya. Nah oke. Iya, Jadi- Norris podium juga Iya, juara. Norris pokoknya cuma perlu Iya. podium dia jurdun guys. Jadi 3 ya, pas 3. dan Udah itu. Di atas kertas paling gampang, Pak Norris, Pak. ya Di atas kertas paling gampang. kalau kita lihat, oke, gua akan buka. Kita bandingin karena tahun lalu kan kita ngebandingin juga kemarin di Qatar karena Qatar itu kan 567. Jadi Piastri, Norris, Max Verstappen, Piastri, Norris. Tapi sekarang finishnya sama ya. Ini sama Max Verstappen, Piastri, Norris. Sekarang Abu Dhabi 2024. Kita lihat posisi finishnya mereka-mereka itu di mana gitu ya. Nih, gue buka biar Verstappen. tahu ya sebagai gambaran dan sebagai prediksi kita. Ya. Nih.
2024 Abu Dhabi, 2024 nih Abu Dhabi. P1 Lando Norris tahun lalu. P2 Tahun Sainz, P3 Leclerc, lalu. Ferrari 23. Ingat kan Ferrari ngejar banget terus sampai benar-benar Leclerc start dari belakang. Si Verstappen dan Piastri tahun lalu tubrukan di awal-awal. Ingat gak? Di turn Iya, 1. betul. Jadi Verstappen finish P6, Piastri finish P10 tahun lalu. Oh my god. Oke. Hasil kualinya Mike sekalian Mike. Oke, hasil quali ya. Qualifying. hasil quali. Kan Oke, yang oke. benar-benar driver Ya, fokus ya, banget ya. dengan quali. Hasil quali ya. P1 Lando Norris pole. P2 Oscar Piastri. Berarti bisa dibilang Lando Norris cukup bagus Wait. di Abu Dhabi Betul. ya. Abu Dhabi. Verstappen kualinya P5. P3 Sainz, P4 Hülkenberg. Sober lagi nih. Oh, Nah, itu. Kalau kemarin kan sulit di Haas ya. memprediksinya. Tapi Anjir. so far Lando belum ada tanda ya kemarin Qatar semi-semi ngecok sih kualinya. Karena kalau kita balik 2021 ya. Verstappen tuh jelek Jir di Abu Dhabi Jir. Iya Kan dia menang karena P1 dia dapat ban baru P2 doang. Kalau nggak ada safety car kan Lewis menangnya jauh banget tuh. Waktu 2021. 12 Iya kan gitu. 12 sama 15 detik ya kalau nggak salah. Ya, jauh ya. ya intinya Max kurang bagus lah di Abu Dhabi. Maksudnya kalau ngelihat dari battle-battlenya itu ya kemarin-kemarin ya. Jadi menurut kalian gimana? Udah gua udah kasih referensi ya. Nah, sekarang prediksi. Jadi Yo. Jadi ini bukan prediksi Mike. Ini siapa yang lu jagoin Jurdun? Siapa Ya, yang nggak lu apa-apa, jagoin buat Jurdun? Kalau prediksi ya boleh lah. Kalau gue prediksi karena kan gue jagoin Leclerc dan nggak ada kan di pilihan tiga ini, jadi gue netral gitu. Netral dalam kurung tidak untuk Lando tapi jadi nggak netral ya. Jadi kan ya udah itu. Jadi nggak Ganti netral. Ya. sebutin. Oke, disclaimer dulu deh. Kalau menurut gue pribadi, ini pribadi ya, Ada disclaimer-nya guys. Lando Bener nih. Ya benar. 70%. Siapa yang lu jagoin Jurdun guys? Lando 70%. Gitu Pak. Lando 70%. Karena Melihat kelas dia cuma butuh podium Masuk sekali lagi, dan sejarahnya Lando di Abu Masuk Dhabi akal. bagus terus dia kan. Maksudnya bagus. Tahun lalu kemarin dia pole, juara 1 juga gitu. Jadi sejarahnya ada nih untuk Lando nih. Jadi 70% lah menurut gua untuk chance Lando. Sisanya 30% Max dan Piastri gitu ya. Ya udah prediksi, yuk lanjut Regi. Sip. Oke, gua masih dengan pendirian, nggak nyerah ya. Masih dengan satu nama yang pastinya kalian nggak ini ya, nggak ngejagoin, nggak sedikit yang nggak Alonso banyak gua yang pukul jagoin nih. orang ini. Alonso mah udah jelas nggak bakal. Bukan tahun ini ya, mungkin tahun depan bakal ikutan WDC dia. Abu Dhabi sekaligus yang bakal jadi juara sih. Gua udah langsung jagoin aja Oscar Piastri. Gokil. Ini Oscar kemarin butuh- momentumnya bagus. Senarionya gimana ya kalau Oscar ya? Kalau Max kan cuma Piastri dia tuh P1, agak susah. Lando P4. Susah. P6, Lando P6. Norrisnya Max P6. Lando P6, Piastri P1, Norris P2 atau P3 gitu kalau nggak salah. Max. Kalau Kan P2, P3 kayaknya. Maxnya 4 ya di luar podium. Maxnya 2 atau 3. Maxnya 2 atau 3. Norris harus P6. Norrisnya P6. Nah, gitu. Tadi ada ya. Oke. Dan Piastri harus menang. Piastri harus menang. Oke. Kayaknya ada Gua di sekalian ini. F1 Speed nggak sih? Udah nggak? Ada. Permutasinya. Skenario. Aku lihat. Udah ada. Seru Iya. banget. Gak sabar guys Piastri nonton P1. Abu Dhabi sumpah. Piastri P1, Verstappen nggak bisa menang. 6. Nggak bisa. Soalnya Verstappen bedanya Berarti cuma 6 kan. iya berarti Verstappen P2. Betul. Wow. Udah. Norrisnya Harus P6. kalau mau. Iya. Wow. Gue pengen hasil akhirnya Piastri 1, 2, Gak usah. Verstappen Judun 3 aja. Norris. Kita judun aja.
Oke, Tapi kalau 3 Norris, Piastri. yang Kalau juara 3 juga Norris juara Piastri gak Norris menang, dong. bro. Bukan, ini Iya, anjir. akhir klasmen. Oh, klasmen. Oh, Yoi. Oke, Wah ini Emang bisa Norris ya? itu Emang sampai bisa berapa gitu nih? ya? yang Jurdun Nggak. aja. Enggak ya guys? ya bisa kalau misalnya DNF, Pal. Iya sih, ya iyalah Pak, kocak. Ayo, Am. Tuhan, kalau misalnya Ilham gak dapat pacar tahun ini, semoga prediksinya Tinggal sebulan benar. lagi, Jing. Lu nyari aja kagak. Enggak benar nih. Hey, Nyari aja ini kemarin kagak. dia berhasil prediksi guys. Wah gila nih. Kalau ada satu momen yang menurut gue bakal terjadi, Norris bakal kecok kualinya. Anjir. I said it. Dan Verstappen bakal juara. Norris kecok, kualinya somewhere either Q1 atau Q3 terus start P10 terus nggak bisa climbing. Andrea Wah, kalau Stella Ilham bakal bener gagal lagi. lagi. Dia Dan- emang cenayang dia. Stella iya lagi. Situasi kayak gini ya Andrea Ya Stella. Allah, kalau misalnya prediksi gue salah, tolong Ilham dikasih pacar tahun ini. Enak banget. Enak banget. Solusi. Anjir. Kata Tuhan nih, Kata enak Allah, banget hidup lu. Anjir lah gitu ya. 1 bulan kita ada pacar guys. Ya udah, kata ini Tuhan, bentar oke. lagi ya. Oke, gua kasih pacar aja deh, tapi cowok, bodo amat. Enak Lu banget yang pilihan spesifik Ham, dua-duanya cewek ada gitu yang Pak. win-win Ham, solution cewek anjir. gitu. Oke, Nopal. Ya anime aja lah. Oke, aku lagi bacain permutationnya nih ya. Jadi prediksi Ilham siapa? Max ya? Yang judul Max ya? Max dia. Next. Oke. Nopal. Oke, jujur ini kalau tadi Ilham itu skenarionya adalah Norrisnya susah nyalip ya. Mhm. Karena kualinya mediocre. Kualinya Kualinya ngecok. Kalau aku sih lebih ke kualinya sebenarnya kalau aku bilang ya again I'm a form guy ya kan. Aku sangat percaya sama form. Jadi kuali bakalan nggak jauh beda sama Qatar kemarin. Ya Wih. 1 2 3-nya urutannya nggak tahu gimana tapi bakalan nggak jauh beda. Pasti 3 kontender dari 3. Cuma race-nya aku berharap aku prediksi Lama banget. ini harapan. Iya. Harapan. Prediksi. Harapannya itu race-nya yang seru gitu kan. Landonya Lama Sama. harus comeback dari luar poin. Piastri Anjir. dia harus comeback dan akhirnya yang juara ya Max Verstappen dengan duduk di podium aja. Wow. Karena Verstappen Anjir. kalau Verstappen podium masih bisa juara dengan catatan 2 McLaren-nya hauler. Oke. Terus- 2 hauler. Yang mana kali ini aku berharapnya McLaren fuck up. Ya. Bukan pembalap yang balap. Bukan pembalap fuck up tapi McLaren-nya. Entah di Apa pit lah. strateginya kayak pit stopnya nyangkut gitu-gitu ya? Oh my god, Pal. Yes. Terus Karena Verstappen P3 yang menang Hamilton. ya nggak tahu karena jujur ya. Hamilton menang gue bugil. Bugil gue. Oke. Oke, baik. Aku musim ini Gak mungkin Jing, Hamilton menang Jing. Toples guys maksud gue, jangan bugil ya. Toples. Padahal tadi kalimat pertama. Nah kan kemarin kan toplesnya kan kalau Ferrari 1-2. Ini gak usah deh, Hamilton menang besok toples gue. Gak perlu. Leclerc gimana, Mike? Apa? Kalau Leclerc gimana? Oh Leclerc make sense. Leclerc menang make sense gue. Hamilton yang gak make sense. Jing. Oke. Ya tapi kan who knows. Oke. Apa bisa terjadi. yes. Oke. Ini Tadi Max dari Ilham, everything Max dari is set. Nopal, Piastri Yes. dari Regi. Kalau gitu gue biar ada perlawanan gue Lando deh. Max by the way. Oke. Iya makanya ya Nopal Max ya. Iya, Nopal Max. Wow. Gue bilangnya Lando aja deh karena ya gue yang normal aja deh karena gampang banget harusnya untuk Lando Jurdun. Dia cuma perlu podium sekali lagi dan secara pace McLaren juga bagus ya. Jadi gue Lando Bagus. deh. Ya. Jadi Lando biar ada masing-masing gitu ya.
Ntar ini podcast benci Lando semua. Nah, gue enggak nih. Iya, Gua Lando deh. Tidak ya. Sorry guys. Gue Lando nih. Dah. Gue masih benci Ocon. Rata ya, rata ya. We thrive on chaos. Rata ya. Maksudnya gue sih pengennya Max tapi ya gue Lando. Ya. Yoi. Oke, jadi kita lihat ya prediksi siapa yang benar, yang prediksinya salah topless ya. Plus, batin. Kok masalahnya kalau misalnya Lando Jurdun ini bertiga topless. Kalau Piastri bertiga topless. Kalau Max yang topless cuma berdua anjing. Enggak ada. Iya sih. Masih bisa menang ya. Dan masih percaya gitu ya. ya, Mengeluarkan warna sebenarnya hari ini. itu Wah, topi bukan enggak kelihatan Red Bull Racing-nya, lebih ke topi cewek ya, Kelihatan bunga-bunga ya. Ini. Kelihatan tuh Red Bull. Iya. Oke guys. Jadi kita lihat Baju McLaren tulis juga. prediksi kalian langsung kunci di bawah ya. Nanti kita akan kembali apakah prediksi kalian benar, siapa yang akan Jurdun. Ya mungkin gak usah prediksi, mungkin jagoan kalian lah. Kalian jagoin siapa yang Jurdun. Untuk tulis di kolom komentar kunci ya. Gak boleh diedit guys ya. Dan mungkin kalau kalian bisa Diedit pas mau finish. tebak pemenangnya dan urutannya juga lebih keren ya. Nanti akan ditransfer 50.000 dari Ilham Syak nih teman-teman ya. Lagi. Jadi Gopal. aku tumbalin. Kalau prediksi gue bener guys, kalian panggil gue nama gue Paul Sigurita guys. Oke, gak usah tunggu prediksi lu bener, gue ganti sekarang anjing. Ilham Gurita. Jelek banget namanya. Oke, kalau gitu guys, jangan lupa gue udah gak sabar, kita semua udah gak sabar untuk menunggu Abu Dhabi ya. Mungkin nanti pas Abu Dhabi kayaknya kita akan watch party aja di TeamSpeak kayak biasanya. Lu masih di sini kan, Pal, masih di Indo juga kan? Aku Nobel yang di Jogja by the way. Oh, Nopal informasi aja. ke event ya udah. Aku Nobel. Regi bisa nonton atau lagi dinas kira-kira? Gua nyempetin kalau ini soalnya lagi dinas. Oh, lagi Bareng dinas. pasien lah. Nanti kita Regi ajak pasien nonton kita bareng gitu. pasien guys ya. Baik. Yeah, let's go boy. Ayo. Karena ini dia Jadi Pak, kerjanya enggak boleh, emang harus sehat-sehat. perawat ya itu guys. Makanya bajunya perawat Betul, udah cocok betul. banget. Jadi Yes. Aston Martin makanya cocok juga bajunya warna hijau tuh. Topi Yoi. perawatnya ya. Aduh gak kelihatan. Sangat Iya, cocok iya, sekali. iya. Oke, kalau gitu sekali lagi tulis di kolom komentar prediksi kalian dan jangan lupa untuk subscribe ke channel F1 Speed buat yang belum subscribe dan let's see apakah Lando bisa mendapatkan juara dunia pertamanya atau Max Verstappen akan mendapatkan juara dunia kelimanya atau Piastri. Let's see siapakah yang akan menang. May the best win karena besok siapapun masih bisa dan ya sekali lagi jangan dibully ya. Buat kalau ada kejadian apapun besok Tapi keep calm. mental. Namanya juga olahraga ya. Jadi jangan terlalu Jangan lebay. bully, Jangan jangan terlalu bully, lebay. jangan bully. Intinya jangan lebay. Udah gitu aja. Thank you so much guys. Jangan lupa Mental. like, comment, subscribe. Mampir ke channel kami. Semuanya ada di deskripsi nanti. And ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye-bye. See you guys. See you in Abu Dhabi. Bye-bye.